Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Blesnandia Gitas dengan NIM 6705194063 dari kelas 4301. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dipaparkan tadi di praktikum modul 2, yaitu pengenalan teknologi FTTX. FTTX itu Fiber to the X. Nah, FTTX ini merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk beberapa arsitektur jaringan fiber optik dalam dunia telekomunikasi. Ada beberapa arsitektur tersebut, yaitu pertama ada FTTH atau Fiber to the Home. Nah, FTTH ini didistribusikan ke rumah-rumah atau ke ruangan letak terminal berada. Lalu yang kedua ada FTTB, Fiber to the Building. FTTB ini kabel serat optiknya didistribusikan ke gedung atau tempat tinggal ke masing-masing terminal menggunakan kabel tembaga. Lalu yang ketiga ada FTTC atau Fiber to the Curb. Di FTTC ini kabelnya didistribusikan ke sekitar 100 feet dari tempat pelanggan. Yang terakhir ada FTTP atau Fiber to the Premise. Itu digunakan hanya untuk istilah FTTB atau FTTH saja. Selanjutnya ada jaringan FTTH. Di jaringan FTTH ini terbagi menjadi 4 segmen. Ada segmen A, segmen B, segmen C, dan segmen D. Di segmen A ini ada ODF dan ODC di kabel feeder. Lalu di segmen B ini ada ODP menggunakan kabel distribusi. Segmen C ada OTP dengan kabel drop. Lalu di segmen D ada rosette di kabel indoor. Lalu di segmen C dan D ini sudah jarang digunakan, jadi rata-rata menggunakan segmen A dan segmen B lalu langsung ke ONT. Selanjutnya penjelasan tentang kabel segmen FTTH-nya. Di segmen A ini ada kabel feeder, yaitu ODF menuju ODC. Di segmen A ini untuk menyalurkan informasi berupa sinyal optik. Lalu di segmen B ada kabel distribusi atau kabel ODC yang menuju ke ODP. Di segmen B ini seperti kabel optik feeder untuk meneruskan kabel sinyal cahaya dari ODC ke ODP. Lalu ada segmen C. Segmen C ini merupakan kabel distribusi, yaitu ODP menuju ONT. Di segmen C ini berfungsi untuk meneruskan sinyal optik ODP ke ONT. Yang terakhir ada segmen D. Segmen D ini ada kabel FO indoor, yaitu kabel OTP menuju ke rosette. Segmen D ini berfungsi untuk meneruskan arus informasi berupa gelombang cahaya. Lalu ada perangkat OLT. OLT ini Optical Line Termination. Nah, di OLT ini atau biasa disebut dengan Optical Line Termination adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik akhir atau endpoint dari layanan jaringan optik pasif. Nah, perangkat ini mempunyai 3 fungsi utama, yaitu ada mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik, lalu mengubah sebagai alat multiplexing, dan yang terakhir itu penyedia slot PON atau Passive Optical Network. Selanjutnya ada perangkat-perangkat arsitektur FTTH. Di sini pertama ada FTM atau Fiber Termination Management. FTM ini berfungsi untuk terminasi, interkoneksi, dan cross connect fisik kabel optik, baik dari outside LAN atau OSP maupun dari perangkat aktif. Selanjutnya ada ODF. ODF atau Optical Distribution Frame. Ini tuh sebagai tempat-tempat pelanggan kabel dan passive splitter. Lalu ada ODC atau Optical Distribution Cabinet, suatu perangkat pasif yang diinstalasi di luar STO atau outdoor dan juga bisa di dalam ruangan atau MDF atau indoor. Lalu ada ODP atau Optical Distribution Point. Ini berfungsi sebagai titik terminasi kabel distribusi dan titik awal atau pangkal kabel penanggal atau drop. Terakhir ada OTP. OTP ini atau biasa disebut Optical Terminal Premises.
Ini berfungsi untuk titik terminasi atau titik tambat akhir dari kabel drop. Selanjutnya di ODP ini ada tempat pemasangannya. Yang pertama itu ada tipe on pole. Nah, di tipe ini ODP-nya itu dipasang di dinding atau juga bisa dipasang di atas tiang. Yang kedua ada tipe pedesta. Di jenis ODP ini diinstal di atas permukaan tanah dan digunakan untuk instalasi kabel drop di bawah tanah dengan pelindung pipa. Yang terakhir ada tipe closure. Itu merupakan jenis yang sangat fleksibel, bisa dipasang di bawah tanah atau di atas tiang. Nah, yang terakhirnya ada splitter. Splitter ini merupakan perangkat pasif pada link komunikasi serat optik yang digunakan untuk membagi sinyal optik dari satu sumber ke beberapa saluran lainnya. Adapun splitter yang digunakan di ODP yaitu splitter 1:8 dan splitter 1:16. Dan splitter yang biasa digunakan ini yaitu ada di splitter 1:8. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk